Binomo adalah judi, Indra Kents, Doni Salaman adalah penipu. Ini yang sering kita baca di koran dan media. Bukan gue yang ngomong ya. Di video ini kita pure membahas binary option dari sisi netral. Karena jujur gue nggak pernah main binomo, gue juga nggak pernah nonton video Indra Kents atau Doni Salaman sebelumnya. Sama sekali nggak ada pendapat pribadi tentang kedua kreator ini. Video ini bukan tentang pendapat pribadi terhadap Indra Kents maupun Doni Salaman, tapi ke binary optionnya. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kita bahas apa itu binary option. Binary adalah dua, option adalah pilihan. Jadi, dua pilihan. Di binary option, penggunanya harus menebak arah pergerakan mata uang asing atau forex dalam durasi waktu tertentu. Pilih mau nebak naik atau turun. Misalnya, gua nebak nih, nilai dolar Amerika terhadap rupiah 3 menit ke depan bakal naik atau turun. Kalau tebakan benar, gua untung 80% dari nilai modal. Kalau salah, modal gua hilang 100%. Nah, binomo adalah salah satu binary option. Kita sering dengar binary option adalah trading, padahal binomo tidak memenuhi syarat trading, yaitu harus ada aktivitas jual beli, harus ada benda yang diperjualbelikan. Benda ini bisa disimpan dan sewaktu-waktu bisa selalu dijual kapan aja. Poin-poin ini enggak dimiliki oleh binomo, makanya tidak termasuk dalam trading. Tapi kok main binomo bisa kaya ya? Ya memang bisa. Kalau tebakan kalian bener, udah pasti bisa untung. Modal besar, tebakan bener, cuan. Yang bingung kalau salah, rugi kan? 100% uang bakal hangus gitu aja. Bye-bye. Dan inilah sisi gelapnya. Salah satu trik pengguna binary option untuk bisa untung adalah dengan melipat gandakan uang modal. Misal, gua taruh uang 100.000, tapi tebakan gua salah, uang hangus. Nah, di putaran berikutnya, modal yang gua taruh double, jadi 200.000. Supaya kalau tebakan gua kali ini bener, bisa balik modal dari kerugian sebelumnya dan masih bisa untung. Kalau misalnya gua salah tebak lagi, ya di double lagi jadi 400.000 rupiah. Pokoknya di double terus biar kerugian yang udah terjadi bisa balik dan masih bisa untung. Selama tebakannya masih salah, ya gitu-gitu terus aja di double terus. Sampai tebakannya benar. Yang jadi masalah, gimana kalau tebakan gue salah terus? Atau gue udah nggak punya uang lagi buat dijadiin modal? Kebanyakan bakal pinjem uang orang lain untuk dijadiin modal sampai akhirnya tebakan mereka benar, untung baru dipulangin. Ya kan? Oke. Tapi aktivitas kayak gini punya resiko yang gede banget. Kalau nggak beruntung, bisa apes seapes-apesnya. Jadi, bisa dipahami kenapa koran Tempo.com menyebut binary option adalah judi berkedok investasi. Mungkin bakal ada yang bilang, tapi kan kita bisa analisis pergerakan mata uang asing, bukan main sembarang tebak. Ya bisa aja, terlepas dari pandangan masing-masing kita dari segi agama dan lain-lain, kalau jago nebak pasti bakal untung. Cuman, ada resikonya. Yang tadi. Aktivitas binary option di Indonesia sendiri belum terdata di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Bahkan dilarang karena tidak sesuai undang-undang. So, kalau misalnya kamu punya masalah, ditipu, atau uang kamu dibawa lari oleh broker, kamu nggak punya perlindungan hukum. Beda ceritanya dengan trading yang sudah terdaftar. Uang kita beneran diawasi dan insya Allah aman. Untuk yang mungkin belum pernah dengar berita tentang Indra Kents, kedua kreator ini ditangkap gara-gara menjadi afiliator binomo. Pertanyaannya, kenapa cuma mereka yang ditangkap? Ya kan? Sejauh ini memang cuma ada nama mereka, tapi kedepannya kita nggak tahu nama siapa lagi. Sebagai afiliator atau orang yang membantu mempromosikan binomo, orang-orang yang rugi setelah bermain binomo merasa dijebak oleh mereka. Makanya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penipuan. Kenapa cuma mereka? Yang promosi binomo kan banyak. Kalau dari yang gue lihat di internet, mereka berdua populer sebagai crazy rich di kalangan netizen. Konten mereka identik dengan uang. Mungkin karena kebanyakan pengikut mereka tujuan utamanya juga mencari uang supaya bisa sekaya mereka. Waktu mendengar promosi tentang binomo, banyak yang terpengaruh. Yang berarti banyak yang rugi dan akhirnya banyak yang merasa ditipu. Makanya jadinya seperti ini.
Sedangkan pengikut konten kreator lain enggak banyak yang terlalu terpengaruh dengan promosi binomo ini. Karena tujuan utama mereka bukan nonton untuk cari uang. Contohnya cerita pria bernama Maru Nazara yang mengaku sebagai korban binary option yang dipromosikan oleh Doni Salaman dan Indra Kents. Maru rugi 540 juta rupiah, jumlah yang fantastis. Dia berharap pemerintah bisa menolong, tapi balik lagi ke penjelasan di awal, binary option belum terdaftar di Indonesia. Menurut pengakuan beberapa konten kreator yang pernah ditawari menjadi afiliator oleh aplikasi yang sama, keuntungan sebagai afiliator sebanyak 70%, 30%-nya ke aplikasi. Persentase yang menggiurkan. Kalau terbukti bersalah, kira-kira apa hukuman yang akan mereka dapatkan? Berdasarkan pikiranrakyat.com, Indra Kents bisa terancam 20 tahun di penjara dan dimiskinkan. Semua aset mewah juga disita. Dan sebenarnya, pelajaran dari kasus ini adalah hati-hati dengan tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk beneran bisa terjadi. Too good to be true. Hati-hati juga dengan yang namanya hal-hal menyangkut uang. Karena kalau udah ngomongin uang ini bisa jadi sumber apapun. Bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Di luar negeri sendiri, penipuan kayak gini sudah ada banyak. Bukan cuma tentang binary option aja. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan investasi yang sebenarnya bukan investasi. Kalau kalian mau dengar cerita rinci tentang penipu yang handal, yang membungkus ceritanya menjadi kedok investasi, tulis di kolom komentar bawah biar nanti di video selanjutnya kita bahas secara rinci. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Thank you so much untuk kalian yang udah nonton Ruang Gelap, untuk selalu support Ruang Gelap. Gua nggak sabar ketemu kalian di video selanjutnya. Mohon jaga kesehatan kalian, take care, stay safe, and stay alive.